Mbak Dana mulai, siap-siap. Yuk jadi berkat dengan klik subscribe, lonceng, like, dan share. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerancanan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang membara di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau angkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kalau kakak tanya apa kabarnya, kalian harus jawab luar biasa, yes, yes, yes. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Oke deh, saatnya kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah. Jadi kita tinggalkan semua mainan, semua makanan. Kita panggil mama papa, kita pakai baju yang rapi, siapkan hati dan diri kita untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau, karena Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Ini hati kami, ini hidup kami persembahkan sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Urapi kami dengan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Bapa, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan
sepanjang hidupku. Mari sama-sama angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita renungkan kebaikan Tuhan dan kita bilang, terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Ayo jangan diam, kita semua angkat, naikkan tangan kita. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan sudah baik buat kami. Dan kami mau naikkan syukur buat Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik buat kami. Saat ini kami mau muji Tuhan lebih lagi. Yang siap muji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Yuk sama-sama kita berjalan sama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, sekarang kita mau bikin kereta-kereta nah kayak gini. Ayo kita nyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke deh, kalau kita mau jalan sama Tuhan, kita perlu tinggal dalam Tuhan supaya kita selalu kuat di dalam Tuhan. Oke, ayo kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Yesus,
tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus pokok lagi. Yesus pokok. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yuk sekali lagi yuk, biar kita semangat sekali lagi buat Tuhan. Kita mau baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita bertumbuh. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saatnya kita mau membaca firman Tuhan. Akan mengundang adik-adik tutup mata. Kita angkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Liriknya sama kok, haleluya. Jadi kita tidak perlu nyontek lirik. Kita sama-sama angkat tangan ya. Kita sembah Tuhan. Siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, ini hati kami mau siapkan sebagai tanah yang subur untuk disirami firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar? Haleluya. Kakak percaya kita semua selalu dalam kondisi yang luar biasa. Dimanapun kita berada, kakak percaya kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, hari ini
kakak ingin berbagi dengan adik-adik. Nah, sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Tundukkan kepala, lipat tanganmu, dan tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, hari ini kakak akan berbagi kepada adik-adik semua. Kakak akan bercerita tentang kisah di dalam Alkitab tentang seorang tokoh. Tahukah kira-kira siapa? Coba bantu kakak tebak. Kakak kasih contoh. Kakak kasih clue-nya. Jadi, tokoh ini dia punya yang namanya 11 saudara. Siapa ya, Kak? Nah, yang kedua. Tokoh ini adalah anak dari Yakub. Ada yang tahu? Ya, benar. Namanya adalah Yusuf. Ya. Baik. Nah, kakak ingin menceritakan kisah Yusuf tentang yang namanya perjuangan Yusuf, perjuangan imannya, sehingga Tuhan memberi anugerah kepada Yusuf, sehingga Yusuf bisa naik level. Yusuf sehingga bisa yang namanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, kisah ini dimulai saat Yusuf pada suatu hari dia bermimpi. Dan Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Mimpi yang pertama, Yusuf berkata begini, pada suatu kali aku melihat tampak waktu kita di dalam ladang, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas dari Yusuf dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas dari kakak-kakaknya Yakub. Kakak-kakaknya Yusuf maksud kakak. Dan berkas-berkas itu sujud di bawah berkas-berkasnya Yusuf. Nah, waktu yang namanya Yusuf bercerita kepada kakak-kakaknya mulai tidak suka. Kakak-kakaknya mulai sakit hati. Dan dia bilang begini, apa yang kau ceritakan? Kenapa yang namanya kami harus menyembah kepadamu? Dan sejak yang namanya Yusuf menceritakan mimpinya, maka semakin bencilah kakak-kakaknya kepada Yusuf. Kemudian, pada satu hari, Yusuf bermimpi untuk kedua kalinya. Dan mimpi yang kedua kalinya ini diceritakan kepada ayahnya, yaitu Yakub. Yusuf bercerita, "Ayah, semalam saya bermimpi. Masakan tampak matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepadaku." Lalu ayahnya berkata kepada Yusuf, "Nak, masakan aku dan ibumu dan saudara-saudaramu menyembah kepadamu?" Dan kemudian ayahnya bilang kepada Yusuf, "Sudah deh, simpan saja deh. Lupakanlah." Kira-kira begitu. Dan semenjak mimpi yang kedua, maka semakin panas hatilah saudara-saudaranya si Yusuf. Sejak saat itu, si Yusuf mulai menyimpan semua mimpinya di dalam hati. Pada suatu hari, ayah Yusuf, yaitu si Yakub, dia memanggil anaknya. "Yusuf, kesini nak. Pergilah ke Sikem. Saudara-saudaramu sedang menggembalakan ternak di sana. Coba tengok, apakah mereka dalam kondisi yang baik-baik saja?" Yusuf sebagai seorang yang penurut, dia berkata, "Baik Bapak, saya akan pergi ke sana." Maka bergegaslah Yusuf pergi ke Sikem. Dari jauh, tampaklah oleh kakak-kakaknya si Yusuf. Dan di antara mereka berkata satu dengan yang lain,
bagaimana kalau kita bunuh saja si Yusuf? Si pemimpi ini, tukang berhalusinasi. Salah satu di antara kakak Yusuf bernama Ruben berkata, "Jangan, ini adalah darah daging kita. Bagaimana kalau kita masukkan dia saja di dalam sumur kering?" Lalu mereka mulai mengangkat si Yusuf dan dimasukkan ke dalam sumur kering. Sumur tua, sumur yang sudah tidak ada airnya. Nah, tiba-tiba datanglah saudagar-saudagar Midian. Lalu mereka semua sepakat mengangkat Yusuf dari dalam sumur dan menjual Yusuf kepada saudagar Midian. Sampai di situ, akhirnya diambillah jubahnya si Yusuf. Lalu mereka mulai mencelupkan jubah Yusuf ke dalam kambing sembelihan, ke dalam darah sembelihan. Maka mereka pulang ke rumah dan mereka mulai melapor kepada ayahnya, si Yakub. Dia bilang, "Bapak, anak yang kau kasihi sudah mati. Dia diterkam, dia dibunuh oleh yang namanya binatang buas." Maka menangislah si Yakub. Nah, si Yusuf dibawakan sama yang namanya saudagar Midian. Lalu si Yusuf dijual kepada Potifar. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Potifar adalah seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, dan Potifar ini yang membeli si Yusuf. Waktu Yusuf tinggal sebagai budak di rumah Potifar, maka diberkatilah rumah Potifar. Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Nah, singkat cerita, Yusuf difitnah. Yusuf dimasukkan ke penjara karena Yusuf tidak melakukan kesalahan. Yusuf tetap berjuang untuk tidak melakukan dosa, tetapi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf ketemu dengan dua orang, yaitu salah satunya adalah juru minuman. Yang kedua adalah juru roti. Juru minuman itu seperti apa sih, Kak? Juru roti seperti apa sih, Kak? Nah, juru minuman itu adalah orang yang waktu itu dia meramu minuman dan menyediakannya dan mempersembahkannya kepada raja. Nah, juru roti sama seperti orang-orang yang sekarang mungkin kakak mengumpamakannya seperti orang yang pintar membuat kue begitu. Nah, siapa? Mamahnya yang di rumah suka membuat kue. Nah, si juru minuman dan juru roti, mereka bermimpi. Dan Yusuf berhasil menerjemahkan mimpinya. Dia bilang, pada satu ketika, kalian berdua akan kembali dipanggil oleh raja. Dan salah satu di antara kalian, yaitu juru minuman, kamu akan dikembalikan kepada jabatanmu. Tetapi juru roti, kamu akan digantung, kamu akan dihukum mati. Dan ternyata, apa yang dikatakan oleh Yusuf, itu terjadi. Nah, si Fir'aun, raja tadi, dia bermimpi satu saat. Di dalam mimpinya, dia tidak mengerti apa arti dari mimpi ini. Kemudian dia memanggil yang namanya orang-orang pintar untuk datang dan dia bertanya kepada semua orang-orang pintar ini. Dia bilang, "Tahukah kau arti mimpiku? Semalam aku bermimpi. Coba jelaskan kepadaku." Dan ternyata tidak ada satupun orang yang mengerti mimpi itu. Nah, juru minuman tiba-tiba teringat. "Tuanku Raja, saya ingat waktu saya dalam penjara, ada satu orang bijaksana yang dia bisa mengartikan mimpi.
Maka dengan bergegas Fir'aun memerintahkan supaya si Yusuf dipanggil. Dan Yusuf mulai berbicara kepada Fir'aun. Yusuf berkata, ada 7 masa kelimpahan yang akan dia alami, dan ada 7 masa kekurangan yang akan dia alami. Maka dia meminta kepada raja. Dia bilang kepada raja, persiapkanlah untuk masa kelebihan, kelimpahan, dan persiapkanlah untuk yang namanya masa kekurangan. Singkat cerita, Yusuf diangkat oleh Raja Fir'aun. Dan bahkan Yusuf menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di kerajaan Mesir, di negeri Mesir. Adik-adik, hari ini dimanapun kalian berada, mari kita belajar dari Yusuf. Yusuf setia, Yusuf disertai oleh Tuhan, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dia tidak sakit hati sekalipun dia dikhianati, dia dibuang, dia dijual. Tetapi Yusuf tetap mengambil sikap dia mengampuni. Dan tahukah adik-adik bahwa Tuhan membawa Yusuf naik kelas. Tuhan membawa Yusuf next level. Mari sama-sama kita belajar hari ini untuk kita seperti Yusuf, meneladani Yusuf. Ayo, siapa hari-hari ini yang sedang mengalami hal tersebut? Bukankah kita semua ada yang sudah naik kelas? Betul? Ada yang kemarin itu dari TK naik kelas 1. Nah, yang kakak tahu, waktu kalian naik kelas, waktu kalian masuk ke kelas yang baru, kalian pasti harus belajar. Kalian harus melewati ujian. Dan semua siswa yang lulus akan naik kelas. Sama seperti Yusuf. Yusuf dibawa naik kelas karena Yusuf mengambil keputusan untuk tetap setia, meminta pertolongan Tuhan, dan minta penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua, kita akan dudukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kami mau belajar seperti Yusuf, yang tetap mengasihi Tuhan, yang mau mengampuni, yang mau melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Tuhan sertai kami, jagai kami. Kami mau Tuhan membawa kami ke next level, naik ke dimensi yang baru, naik ke tempat yang lebih tinggi. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
aktivitasnya ya. Shalom anak-anak, penuh sukacita hari ini. Amin. Ya, tadi kita sudah dengarkan cerita tentang Yusuf yang menjadi penguasa atau orang keduanya Raja Firaun. Dan itu memakan waktu yang tidak sedikit tapi cukup lama, 13 tahun. Dan Yusuf melalui ujian-ujian yang begitu berat. Tapi Yusuf lulus di dalam ujian-ujian itu dan Yusuf menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana dengan anak-anak? Mau jadi seperti Yusuf? Sama seperti naik kelas. Asik, terima rapot. Yes, aku jadi naik kelas 4 deh. Aduh, senangnya hatiku. Tuhan Yesus, makasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Aku jadi naik kelas 4. Aku naik kelas 6. Aku naik kelas 4. Aku naik SMP. Naik kelas juga melalui ujian-ujian. Ada yang naik kelas 4, kelas 6, SMP. Menjadi anak Tuhan yang luar biasa dan berkenan sama seperti kenaikan kelas. Kadang-kadang menemui kegagalan. Kita lihat ilustrasinya dulu ya. She knows. How cute is that? Bisa saja kita gagal, tapi kita harus terus berusaha. Misal ada ujian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, waktu papa mama menyuruh anak-anak untuk mengambilkan sesuatu, lalu kemudian apa yang dilakukan? Bisa saja ngomel-ngomel. Nah, itu mengalami satu kegagalan. Untuk selanjutnya, dilakukan dengan sukacita. Ayo segera ambilkan barang, kemudian diberikan secara baik-baik. Tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel. Karena kita harus next level, naik tingkat. Seperti firman Tuhan katakan juga bahwa kita ini menjadi kepala dan bukan ekor. Harus jadi teladan untuk yang lainnya. Harus menjadi kesaksian bagi yang lainnya. Mari kita berdoa, kita tutup mata dan lipat tangan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Jadikan anak-anak yang luar biasa, next level, jadi kepala dan bukan ekor. Dan rancangan yang gilang gemilang Engkau sudah sediakan untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Engkau memberkati Indonesia dan bangsa-bangsa. Keselamatan terjadi dan pemulihan terjadi untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Baik itu pemulihan krisis ekonomi maupun pemulihan secara keseluruhan untuk pandemi COVID, agar pandemi COVID ini segera dilalui. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk terima berkat Tuhan. Mari anak-anak kita angkat tangan kita, tinggi-tinggi kita terima berkat dari Tuhan. Segala berkat rohani dari surga turun berlimpah-limpah atas kita semua. Berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. See you. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.